dan uraian penyebab masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat. Main hakim sendiri, jelaskan secara ilmiah. Masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat. Main hakim sendiri memiliki beberapa penyebab yang kompleks dan dapat dipahami dengan melihat faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi masyarakat. Penyebab mafia hukum. Pertama, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Masyarakat yang merasa bahwa sistem hukum tidak berfungsi dengan baik dan tidak mampu menjamin keadilan dapat merasa terpaksa untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Kedua, lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dan minimnya keberhasilan dalam menangani tindakan kriminal dapat menyebabkan masyarakat merasa terpaksa melakukan tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk pembelaan diri. Ketiga, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum dan memilih untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Keempat, kurangnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum dan cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Secara ilmiah, penyebab masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat main hakim sendiri dapat dianalisis dengan pendekatan sosial dan budaya. Dalam analisis ini, faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat dapat diperhatikan untuk memahami bagaimana masalah ini terjadi dan bagaimana mengatasinya. Selidiki dan uraikan bagaimana peran dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat main hakim sendiri, dan apakah kebijakan pemerintah tersebut bersifat solutif ataukah menuai kontroversi publik. Mengapa kalian berpandangan demikian? Jelaskan secara ilmiah. Mafia hukum dan perilaku masyarakat yang melakukan main hakim sendiri merupakan masalah serius di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan langkah-langkah untuk memberantas mafia hukum dan mencegah perilaku masyarakat yang melakukan main hakim sendiri. Salah satu kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat institusi penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Pemerintah meningkatkan anggaran untuk memperkuat institusi penegak hukum dan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas-petugas penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah untuk memperketat proses seleksi dan rekrutmen petugas-petugas penegak hukum untuk memastikan mereka memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan peradilan. Hal ini dilakukan dengan memperbanyak ketersediaan kantor-kantor hukum yang melayani masyarakat, memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, dan mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan masalah hukumnya secara legal dan tidak melakukan main hakim sendiri. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pendidikan hukum di sekolah-sekolah dan masyarakat, memperluas kampanye sosialisasi hukum melalui media massa dan kegiatan-kegiatan komunitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan. Namun, kebijakan pemerintah dalam mengatasi mafia hukum dan perilaku masyarakat yang melakukan main hakim sendiri masih menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap belum memadai dalam memberantas mafia hukum dan mengatasi perilaku masyarakat yang melakukan main hakim sendiri. Mereka merasa bahwa penegakan hukum masih terkendala oleh banyaknya faktor seperti korupsi,
politisasi hukum, dan rendahnya integritas petugas penegak hukum. Kontroversi ini juga disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat yang melakukan main hakim sendiri. Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa tindakan main hakim sendiri dilakukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan yang dianggap lamban, tidak adil, dan korup. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa upaya pemerintah dalam memperkuat institusi, identifikasi pihak mana sajakah yang memiliki kewajiban untuk terlibat mengatasi masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat main hakim sendiri, kemudian rumuskanlah saran kepada pihak tersebut. Apa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Jelaskan secara ilmiah. Terdapat beberapa pihak yang memiliki kewajiban untuk terlibat dalam mengatasi masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat yang melakukan main hakim sendiri, diantaranya: pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberantas mafia hukum dan menciptakan sistem peradilan yang efektif, adil, dan terpercaya. Untuk itu, pemerintah harus memperkuat institusi penegak hukum, meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas penegak hukum, serta mempercepat proses peradilan. Selain itu, pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjunjung hukum dan tidak melakukan main hakim sendiri. Kedua, institusi peradilan. Institusi peradilan seperti pengadilan dan kejaksaan memiliki kewajiban untuk memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan efektif. Oleh karena itu, institusi peradilan harus meningkatkan kualitas dan kapasitas petugasnya, mempercepat proses peradilan, serta memastikan integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat yang melakukan main hakim sendiri. Masyarakat harus memahami pentingnya menjunjung hukum dan menghindari tindakan main hakim sendiri. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu institusi penegak hukum dengan memberikan informasi atau menjadi saksi dalam proses peradilan. Berikut adalah beberapa saran untuk masing-masing pihak yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah mafia hukum dan perilaku masyarakat yang melakukan main hakim sendiri. Pertama, pemerintah. Pemerintah dapat memperkuat institusi penegak hukum dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas penegak hukum, memperketat proses seleksi dan rekrutmen petugas penegak hukum untuk memastikan mereka memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, serta meningkatkan anggaran untuk memperkuat institusi penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat proses peradilan, memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan peradilan. Kedua, institusi peradilan. Institusi peradilan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas petugasnya, mempercepat proses peradilan, serta memastikan integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya peradilan. Dan selain itu, institusi peradilan juga dapat melakukan kampanye sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Ketiga, masyarakat. Masyarakat dapat membantu institusi penegak hukum dengan memberikan informasi atau menjadi saksi dalam proses peradilan. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami pentingnya menjunjung hukum dan menghindari tindakan main hakim sendiri dengan meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum dan kampanye sosialisasi. Gunakanlah perspektif Pancasila sebagai sistem etika Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dapat dilihat sebagai sebuah sistem etika karena mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip moral yang saling terkait dan berhubungan dengan satu sama lain. Sebagai sistem etika, Pancasila memiliki 5 nilai dasar yang harus dipegang dan
diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kebenaran dan keadilan. Nilai ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan menjadi nilai penting dalam Pancasila. Nilai ini mengajarkan untuk memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menjadi nilai penting dalam Pancasila. Pancasila menekankan bahwa keberagaman Indonesia harus dijadikan kekuatan, bukan kelemahan. Nilai ini mengajarkan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam keberagaman. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai ini menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan oleh rakyat dan dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan memahami kebutuhan rakyatnya. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu harus terlibat dalam proses pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan bahwa keadilan sosial harus diterapkan untuk semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama dan mendapatkan perlakuan yang adil dari negara. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem etika mengajarkan untuk hidup sesuai dengan prinsip moral yang saling terkait dan berhubungan dengan satu sama lain. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun masyarakat yang beradab, saling menghargai, dan hidup dalam kebersamaan serta kesetaraan.